sudah sejauh mana. Dan ketika Presiden Jokowi menandatangani surat atau kepresnya turun bahwa mereka sudah bisa langsung diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia, dan itu terbukti hari ini di kantor Kemenkumham DKI Jakarta diambil sumpahnya. Berarti ini sudah resmi mereka menjadi warga negara Indonesia, mendapatkan paspor, mendapatkan KTP, dan sudah bisa dipakai oleh pelatih tim nasional kita, baik Indra Safri ataupun STY, karena mereka masih berusia muda. Mereka bisa diproyeksikan juga untuk tampil di Asian Games di Hangzhou pada bulan September yang akan datang, karena di sana itu ada U23. Kemudian dipersiapkan juga untuk kualifikasi Piala Asia U23. Jadi ini top, dan mestinya kita mendapatkan 3 pemain, karena tadinya kan sudah disetujui oleh DPR RI, maksudnya itu sudah mengetok palu mereka bahwa ada 3. Sintayong bikin Maurizio Hinoke jadi Lamine Yamalnya timnas Indonesia. Sintayong bikin Maurizio Hinoke menjadi Lamine Yamalnya timnas Indonesia. Nama Maurizio Hinoke menjadi sorotan karena tampil oke bersama timnas Indonesia U20 di ajang Toulon Cup 2024 yang dilangsungkan di Perancis. Pemain FC Dordrecht U21 itu menarik perhatian karena skill individunya yang begitu menonjol ketimbang personil timnas Indonesia U20 lain. Bahkan ketika timnas Indonesia U20 menghadapi Jepang U19, tiap kali Maurizio Hinoke membawa bola 2-3 pemain lawan berhasil dilewati. Meski hanya mencetak 1 gol dari 5 pertandingan Toulon Cup 2024, Maurizio Hinoke disarankan banyak pecinta sepak bola tanah air agar segera memperkuat timnas Indonesia senior. Untuk memperkuat timnas Indonesia senior, winger 19 tahun itu harus lebih dulu menjalani proses naturalisasi. Event terdekat timnas Indonesia senior adalah tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September 2024. Mumpung baru digelar September 2024, masih ada waktu lagi bagi PSSI untuk menaturalisasi winger lincah tersebut. Bukan tak mungkin di bawah penanganan Sintayong, Maurizio Hinoke muncul sebagai Lamine Yamalnya timnas Indonesia. Sosok Lamine Yamal menjadi perhatian pecinta sepak bola dunia. Baru berusia 16 tahun, ia sudah menjadi pemain andalan Barcelona musim ini. Dari 51 pertandingan di semua kompetisi, Lamine Yamal mengemas 7 gol dan 11 assist. Bersama timnas Spanyol, tenaga Lamine Yamal juga diandalkan. Ia tercatat mengemas 2 gol dan 5 assist dari 9 penampilan bersama timnas Spanyol. Ia bahkan mengemas 1 assist saat Spanyol menang 3-0 atas Kroasia di matchday pertama grup B Euro 2024. Fakta di atas menunjukkan Lamine Yamal tidak minder sekalipun dihadapkan dengan bintang-bintang top dunia. Jadi, sanggupkah Sintayong menjadikan Maurizio Hinoke sebagai Lamine Yamalnya timnas Indonesia? Menarik untuk dinantikan. PSSI ingin lahirkan Lamine Yamal versi timnas Indonesia. Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga ingin melahirkan wonderkid timnas Spanyol dan FC Barcelona Lamine Yamal di timnas Indonesia ke depannya. Hal itu bisa terjadi dengan mengambil pemain-pemain timnas Indonesia U20. Timnas Spanyol saat ini memiliki banyak sekali talenta muda di Euro 2024, salah satunya Lamine Yamal. Pemain yang memperkuat FC Barcelona tersebut masih berusia 16 tahun, namun sudah memperkuat La Roja di bawah pelatih Luis de la Fuente. Wonderkid seperti Lamine Yamal nampaknya mempengaruhi PSSI. Arya Sinulinga selaku EXO berkeinginan untuk melahirkan Lamine Yamal versi timnas Indonesia yang rencananya diambil dari U20. Saat ini terdapat 5 pemain keturunan yang ada di skuad timnas Indonesia U20. Kelima pemain tersebut adalah Jens Raven, Maurizio Hinoke, Sam Phil, Tim Gapens, Dion Mark, dan Saka Dekton.
Jens Reven memang proses naturalisasinya tinggal menunggu sumpah warga negara Indonesia saja. Tetapi yang lainnya masih dalam proses seleksi PSSI, sehingga mereka ingin melihat terlebih dahulu dokumen-dokumennya secara detail agar bisa menentukan yang mana yang ingin dipertahankan. Bersama timnas Spanyol, tenaga Lamine Yamal juga diandalkan. Ia tercatat mengemas 2 gol dan 5 assist dari 9 penampilan bersama timnas Spanyol. Ia bahkan mengemas 1 assist saat Spanyol menang 3-0 atas Kroasia di matchday pertama grup B Euro 2024. Fakta di atas menunjukkan Lamine Yamal tidak minder sekalipun dihadapkan dengan bintang-bintang top dunia. Jadi, sanggupkah Sintayong menjadikan Mauricio Hinoke sebagai Lamine Yamalnya timnas Indonesia? Menarik untuk dinantikan. Pemain FC Dordrecht U21 itu menarik perhatian karena skill individunya yang begitu menonjol ketimbang personil timnas Indonesia U20 lain. Bahkan ketika timnas Indonesia U20 menghadapi Jepang U19, tiap kali Mauricio Hinoke membawa bola 2-3 pemain lawan berhasil dilewati. Meski hanya mencetak 1 gol dari 5 pertandingan Toulon Cup 2024, Mauricio Hinoke disarankan banyak pecinta sepak bola tanah air agar segera memperkuat timnas Indonesia senior. Untuk memperkuat timnas Indonesia senior, winger 19 tahun itu harus lebih dulu menjalani proses naturalisasi. Event terdekat timnas Indonesia senior adalah tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September 2024. Mumpung baru digelar September 2024, masih ada waktu lagi bagi PSSI untuk menaturalisasi winger lincah tersebut. Bukan tak mungkin di bawah penanganan Sintayong, Mauricio Hinoke muncul sebagai Lamine Yamalnya timnas Indonesia. Sosok Lamine Yamal menjadi perhatian pecinta sepak bola dunia. Baru berusia 16 tahun, ia sudah menjadi pemain andalan Barcelona musim ini. Dari 51 pertandingan di semua kompetisi, Lamine Yamal mengemas 7 gol dan 11 assist. PSSI ingin lahirkan Lamine Yamal versi timnas Indonesia. Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga ingin melahirkan wonderkid timnas Spanyol dan FC Barcelona, Lamine Yamal di timnas Indonesia ke depannya. Hal itu bisa terjadi dengan mengambil pemain-pemain timnas Indonesia U20. Timnas Spanyol saat ini memiliki banyak sekali talenta muda di Euro 2024, salah satunya Lamine Yamal. Pemain yang memperkuat FC Barcelona tersebut masih berusia 16 tahun, namun sudah memperkuat La Furia di bawah pelatih Luis de la Fuente. Wonderkid seperti Lamine Yamal nampaknya mempengaruhi PSSI. Arya Sinulinga selaku EXO berkeinginan untuk melahirkan Lamine Yamal versi timnas Indonesia yang rencananya diambil dari U20. Saat ini terdapat 5 pemain keturunan yang ada di skuad timnas Indonesia U20. Kelima pemain tersebut adalah Jens Reven, Mauricio Hinoke, Sam Phil, Tim Gaypens, Dion Mark, dan Saka Dekton. Jens Reven memang proses naturalisasinya tinggal menunggu sumpah warga negara Indonesia saja. Tetapi yang lainnya masih dalam proses seleksi PSSI, sehingga mereka ingin melihat terlebih dahulu.